Satuan ukuran sudut. Pengukuran sudut merupakan salah satu aspek penting dalam pengukuran dan pemetaan kerangka maupun titik-titik detail. Sistem besaran sudut pada pengukuran dan pemetaan dapat terdiri dari sistem besaran sudut heksagesimal, sistem besaran sudut sentisimal, sistem besaran sudut radian. Di sini terdapat definisi ukuran sudut dalam derajat. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Definisi sudut dalam radian. Besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Nah, hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 rad. 1 rad sama dengan 180 derajat per pi. Dasar untuk mengukur besaran sudutnya seperti suatu lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang dinamakan kuadran. Terdiri dari kuadran 1, 2, 3, dan kuadran 4. Selanjutnya ada latihan soal. Yang pertama, nyatakan sudut 50 derajat dan 89 derajat ke dalam radian. Cara penyelesaiannya adalah 50 derajat sama dengan 50 derajat dikali pi per 180 derajat sama dengan 0,277 pi sama dengan 0,277 dikali 3,14. Jawabannya adalah 0,87 radian. Selanjutnya yaitu mencari 89 derajat ke dalam radian. 89 derajat sama dengan 89 derajat dikali pi per 180 derajat sama dengan 0,494 pi. 0,494 dikali 3,14 sama dengan 1,55 radian. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku pertama, diketahui sisi depan sudut B, sisi samping sudut C, dan sisi miring sudut A. Untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku kedua, sinus alfa, rumusnya adalah sin demi sin alfa sama dengan AC per BC, dan seterusnya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut yang sesuai dengan gambar di atas. Nah, pada umumnya, sudut yang terbentuk berdasarkan gambar di atas itu menggunakan arah jarum jam. Maka dari itu, sudut tersebut memiliki tanda negatif sehingga besarnya min 30 derajat. Kemudian, dalam besar sudut satu putaran penuh biasanya memiliki nilai 360 derajat. Sehingga sudut yang sesuai gambar di atas besarnya menjadi 360 derajat dikurangi 30 derajat.
Hasilnya adalah 330 derajat. Jadi besar yang sesuai dengan gambar tersebut ialah 330 derajat. Oke, kali ini kita akan membahas perbandingan sudut relasi trigonometri. Sudut relasi adalah sudut yang saling berhubungan. Di sini kita akan menemukan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 adalah 0 sampai 90 derajat, di kuadran 2 adalah 90 derajat sampai 180 derajat, di kuadran 3 adalah 180 derajat sampai 270 derajat, dan di kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Di kuadran 1, sudut 0 sampai 90 derajat itu nilainya selalu positif. Dan di kuadran 2 semua negatif kecuali sin. Dan di kuadran 3 semua negatif kecuali tan, dan di kuadran 4 semua negatif kecuali cos. Oke, kita akan membahas langsung contoh soalnya sebagai berikut. Ini adalah contoh soal dan pembahasannya. Hitunglah nilai dari sin 150 derajat. Sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat min 30 derajat. Sin 150 derajat sama dengan 30 derajat. Karena sin 150 derajat itu di kuadran 2, maka di sini hasilnya positif. Jadi, sin 150 derajat sama dengan 30 derajat atau menjadi setengah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Ada beberapa rumus identitas trigonometri yang perlu kalian ketahui seperti berikut. 1. Rumus dasar yang merupakan kebalikan. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Kedua, rumus dasar yang merupakan hubungan perbandingan. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan kosinus memiliki peran dalam hubungan perbandingan antara setiap sisi dan sudut sinus memiliki nilai yang sama. Aturan sinus A kecil sama dengan panjang sisi A kecil, B kecil sama dengan panjang sisi B kecil, C kecil sama dengan panjang sisi C kecil. A besar sama dengan besar sudut di depan sisi A kecil, B besar sama dengan besar sudut di depan sisi B kecil, C besar sama dengan besar sudut di depan sisi C. Kali ini saya mempunyai segitiga sembarangan yang sudutnya A, B, dan C. Aturan sinus akan digunakan ketika unsur yang dipakai adalah dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aturan kosinus. Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus A kecil sama dengan panjang sisi A, B kecil sama dengan panjang sisi B, C kecil sama dengan panjang sisi C kecil. A besar sama dengan besar sudut di depan sisi A kecil, B besar sama dengan besar sudut di depan sisi B. Baik, selanjutnya adalah luas segitiga trigonometri. Rumus luas segitiga ABC yang sudah kita ketahui sebelumnya adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Atau jika bisa dimasukkan seperti gambar di samping, maka luas sama dengan setengah kali panjang AB kali panjang CD. Atau luas sama dengan setengah kali C kali H. Karena H adalah garis tinggi, maka segitiga ACD adalah segitiga siku-siku. Sehingga sin A sama dengan panjang CD per panjang AC sama dengan H per B. Jadi H sama dengan B kali sin A. Dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh luas sama dengan
setengah kali B kali C kali sin A. Jika garis tinggi H ditarik dari titik B, maka diperoleh rumus luas sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Jika garis tinggi H ditarik dari titik A, maka diperoleh rumus luas sama dengan setengah A kali B kali sin C. Jadi disimpulkan, rumus luas segitiga ABC adalah L sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. L sama dengan setengah kali A kali C kali sin B, atau L sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Rumus lain dari luas segitiga ABC adalah jika diketahui panjangnya ketiga sisinya, yakni A, B, dan C. Rumus tersebut adalah L sama dengan akar S kali dalam kurung S min A kali dalam kurung S min B dikali dalam kurung S min C, di mana S adalah setengah dari keliling segitiga, yaitu S sama dengan setengah dalam kurung kali A plus B plus C. Tentukan hasil dari 1/5 pi radian. Jadi kita menggunakan rumus 1/5 dikali 180 derajat. Maka hasilnya adalah 36 derajat. Mari kita membahas latihan soalnya. Diberikan cos A sama dengan 8/10 dengan A sebagai lajib. Maka sin A sama dengan, untuk mempermudah pengerjaan, marilah kita menggambar ilustrasinya seperti yang ada di soal. Dengan cos sebagai cos sami, samping dibagi miring, dan A lancip. Jadi A dapat diletakkan di sini ataupun di sini. Tapi kita akan membuatnya di sini saja. Dengan cos sami, kita dapat menentukan sampingnya dan miringnya. 8 sebagai samping dan 10 sebagai miring, karena samping dibagi miring. Sampingnya itu di sini dan miringnya itu di sini. Dengan yang ditanyakan sin, yaitu sin demi, yaitu depan dibagi miring, maka kita memerlukan yang belum diketahui, yaitu sisi depan, yaitu sisi depan dari A, yaitu ini. Mari kita cari sisi depannya terlebih dahulu. Sisi depan kuadrat sama dengan 10 kuadrat min 8 kuadrat. Sisi depan sama dengan akar 10 kuadrat min 6 min 8 kuadrat. Sisi depan sama dengan akar 100 dikurangi 64.
sisi depan sama dengan akar 36. Sisi depan sama dengan 6. Dengan sudah diketahuinya sisi depan, maka kita bisa menemukan nilai dari sin, yaitu sin demi, depan dibagi miring. Sin A sama dengan demi, maka 6/10. Sekian, terima kasih.